Kicks Camon tuh pertama ngulik di 2013. Itu tuh pas gua kuliah. Nah itu tuh dulu tuh abang gua ada adit namanya, dia tuh bisa cuci sepatu gitu, belajar cuci sepatu yang benar, bukan yang kayak biasa kita tahu dulu tuh di waktu SD tuh kayak cuci sepatu kan direndam terus dijemur di terik matahari. Nah ini tuh abang gue tuh bisa cuci sepatu yang baik dan benar kayak gitu. Terus gue belajar lah di dia waktu itu. Terus gue punya sepatu yang emang butuh di repaint gitu, di warnanya udah pudar lah, terus gue ngulik-ngulik nih soal repaint sepatu. Dari situ tuh gue udah akhirnya dapet nih catnya tuh yang baik kayak gimana. Akhirnya pas gue coba garap nih hasilnya oke. Terus pas gue pakai kampus tuh teman-teman pada nanyain kan, lah Tom ini bukannya sepatu lu warnanya udah pudar ya, kok ini udah bagus lagi sih gitu kan. Akhirnya gue ceritain lah kalau gue cat gitu. Awalnya tuh ya pada kayak masih awam gitu, pada belum tahu kalau sepatu bisa dicat gitu. Terus akhirnya ada satu teman gue yang percayain gue nih buat nyuci sepatunya dia warna hitam. Akhirnya pas gue garap, dia nanyain kan tarifnya berapa. Akhirnya gue bilang tuh waktu itu masih, ya gue belum bisa menentukan tarif yang proper lah. Akhirnya gue pas tarif yang saat itu. Nah temen gue juga hasilnya akhirnya temen gue puas. Nah dari situ tuh baru gue kepikiran buat buka bisnis ini cuci sepatu. Tapi kan buka bisnis ini kan nggak cuma modal nekat juga kan, harus punya pengetahuan sama kitanya tuh harus matang dulu. Nah dari situ tuh dari pas 2013 akhir itu gue makin ngulik-ngulik lah soal cuci sepatu, soal cat sepatu, bahan-bahan sepatu, terus produk bahan-bahan baku buat yang dibutuhin, terus untuk cairan pembersih ini aman nggak buat sepatu ini. Itu tuh banyak banget jenisnya. Dari situ tuh gue belajar buat nyuci sepatu dulu, terus sepatu yang ada di rumah, sepatu kakak gue, sepatu bokap, sepatu nyokap, sepatu saudara-saudara gue garap-garapin lah dengan sukarela buat ya kasarnya kayak kelinci percobaan sebelum gue berani buat garap sepatu-sepatu customer lainnya. Dari situ akhirnya pas 2015 akhirnya gue beraniin tuh buat cuci sepatu tapi masih di rumah. Itu tuh berdasarkan online aja sih, kayak gue masarin di Instagram. Terus dari situ lumayan tuh banyak customer yang datang, itu dari berbagai kota juga ada sih ngirim sepatu ke rumah gue kayak gitu. Kenapa nama Kicks Camon tuh awalnya, kalau dari Camonnya sendiri tuh gue punya Vespa PTS itu P100 TS dari SMA. Itu ada Vespa gue warna merah, itu gue namain tuh Camon. Kenapa nama Camon kan kayak Camon tuh kayak orang-orang ngajak ayo Camon ke sono gitu kan. Nah gue namain Vespa gue tuh Camon, kayak biar gue ajak dia kemana-mana mau gitulah istilahnya. Gue ajak berpergian terus lah nih si Vespa ini. Terus pas kepikiran punya namain cuci sepatu Kicks Camon tuh dengan harapan yang udah kita ketahuin bersama lah, kalau kicks itu kan artinya kayak nendang terus atau melempar sesuatu gitu. Nah dari sini nih gue berharap namain Kicks Camon ya orang-orang tuh kasarnya tuh ibarat katanya kayak orang-orang tuh nendang sepatunya ke sini lah, mau hitungannya kayak kalau bahasa halusnya kayak gue berharap tuh orang-orang oper sepatunya ke sini, kayak atau gue kayak ngajak nih kayak oper sepatu lu ke tempat gue kayak gitu. Tagline Kicks Camon tuh you beat it, we clean it. Itu tuh maksudnya tuh you beat it kayak ibaratnya kayak lu bebas nih ngotorin sepatu lu kayak apa aja. Ini sini gue yang bersihin kayak gitu. Jadi sekotor-kotor sepatu lu bakal gue bersihin di sini kayak gitu.
Oh, kalau dari cleaning shoes lainnya nih, kalau mungkin bisa dilihat dari store-nya sendiri kan, di sini nih gue emang konsepnya tuh kayak memadukan antara bar gitu sama cuci sepatu. Jadi kalau di sini ada kayak pintu kayak bar gitu, tapi sebenarnya ini toko cuci sepatu kayak gitu kan. Kalau konsep dari tokonya itu yang beda dari situ. Terus kalau buat konsep lainnya tuh gue bedain yang tadi gue udah sempet mention di awal, kayak di Kicks Kemon ini nih karena berangkatnya dari sub-sub culture gitu, kayak gue misalkan dari bola-bolaan, terus ada kru Kicks Kemon yang dari skate, terus ada abang gue yang emang dari skate atau musik juga, kayak gitu sih. Jadi di Kicks Kemon nih nggak hanya soal sneakerhead atau sneakers lainnya juga, tapi bisa ke ranah-ranah subculture itu kayak skateboard lah, musik-musik underground atau bola-bolaan. Sasaran konsumen Kicks Kemon sebenarnya buat mereka-mereka yang nggak punya waktu tapi pengen sepatunya terus bersih lah, terus bisa tampil kece kayak gitu sebenarnya sasarannya. Kalau sasaran sendiri tuh sebenarnya ke anak-anak muda, karena gue lihat di sini kan perkembangan sneaker tuh makin pesat tuh di Indonesia, orang-orang juga makin melek akan sneakers, terus beberapa brand-brand lokal juga masih banyak yang ngangkat sneakers gitu kan. Nah dari situ, dari anak-anak muda sampai orang-orang tua juga bisa kita gaet sih. Oh ya, kalau pakai cuci sepatu tuh dari cucinya sendiri kita mulai dari 40.000, itu tuh yang treatment standar cleaning. Itu tuh mencuci bagian luarnya aja kayak midsole, upper sama bagian tali. Terus ada juga yang mencuci seluruh bagian, itu tuh 65.000. Itu seluruh bagian termasuk insole sama outsole. Dan untuk treatment lainnya kayak mencuci tas, terus topi atau repaint atau reglue, itu harganya macam-macam sih, tapi kalau dari mulainya tuh mulai 50.000. Kicks Kemon tuh bukanya dari jam 11 sampai jam 9 malam. Ini Kicks Kemon buka setiap hari, terus liburnya sendiri tuh hanya hari-hari besar aja, tanggal merah. Wah, situasi Kicks Kemon pas pandemi ini lumayan bikin pusing kepala sih. Kayak Kicks Kemon tuh pendapatannya pas pandemi 2 tahun terakhir tuh pendapatannya merosot sampai 85% lah. Itu tuh merosot drastis banget, kayak orang-orang kan pada, yang kita tahu pada karantina, terus pada takut untuk interaksi keluar. Nah, sedangkan di sini kan Kicks Kemon yang dibutuhin kan sepatu. Sedangkan sepatu buat orang-orang beraktivitas di luar rumah kan. Nah, karena orang-orang rumah kadang nggak ada yang beraktivitas, ya udah pemasukan di sini hancur banget sih. Iya sih, kalau selama 7 tahun ini kan banyak udah ngalamin struggle tuh, termasuk yang pandemi itu struggle paling sulit lah dialamin sama Kicks Kemon. Kalau dari gua pribadi buat ngadepin down gitu sih, seringnya tuh gua ngedown tuh karena kalau sampai down banget enggak ya, cuma mungkin karena gua berbagi fokus sama kerjaan utama gua, terus sambil ngurus bisnis juga, paling yang ngerasanya tuh kayak ya mungkin jenuh, terus harus nyempetin buat ngontrol usaha. Cuma kan ini kan mau nggak mau harus jalan, terus udah komit juga buat terus bangun Kicks Kemon. Kalau lagi gue di situasi yang emang jenuh atau kayak gimana, untungnya juga sih di Kicks Kemon nih punya support team. Kayak jadi misalkan kalau gue jenuh ke kantor, malah ketika gue ke Kicks Kemon nih dapat hiburan nih dari Kemon crew atau dari tim-tim lainnya. Terus misalkan kalau emang gue lagi pusing banget, ya gue coba tengok ke belakang lagi nih, awal-awal gue bangun Kicks Kemon, kayak jerih payahnya kayak gimana, terus bisa sampai sekarang. Kalau emang sampai gue bisa cuekin kan kayak kebangetan banget, makanya gue akhirnya
suka buat flashback lah untuk ngebangkitin mood gue buat ngurus nih usaha kayak gitu. Iya, buat lu yang emang punya sepatu kesayangan atau biar sepatunya awet, saran dari gua, tips and trick dari Kickskemon tuh usahakan cara menyimpannya sih yang baik. Misalkan kayak menyimpan sepatu yang baik tuh kayak misalkan kita harus tahu dulu nih si bahan sepatunya nih apa, misalkan suede atau leather kah atau canvas kah. Misalkan kita punya sepatu suede lah, gue umpamain misalnya sepatu suede. Terus sepatu suede itu kan sensitif tuh dan halus. Itu ketika misalkan kita pakai dari luar atau dari kena becek-becekan, itu tuh diusahain tuh kita bilas sama dikeringin, itu diangin-anginkan aja. Jangan abis lu pakai sepatu langsung dimasukin ke box. Nah itu tuh kalau lu masukin ke box tuh bisa nimbul jamur atau ada proses oksidasi yang bikin sepatu lu kuning kalau misalnya putih kayak gitu. Kalau target sendiri sebenarnya masih banyak target-target internal yang belum kecapai. Itu tuh salah satunya kita kayak masih mau ngelebarin sayap Kickskemon lah di Jakarta ataupun di luar kota. Tapi untuk sementara ini alhamdulillah udah berjalan juga, jadi kita punya partneran buat Kickskemon. Harapannya Kickskemon kedepannya bisa, yang satu pastinya bisa mensejahterakan para kru Kemon dan apa nggak cuma jadi sarana cuci sepatu, jadi tapi bisa jadi tempat nongkrong buat teman-teman subculture itu. Terus harapannya juga ya itu tadi ngelebarin sayap Kickskemon di Jakarta atau di luar kota lainnya. Ya, buat lo yang pengen ke Kickskemon tuh ada di Jalan Raya Haji Nawi nomor 6, itu deket patokannya dekat ITC Fatmawati. Terus kita juga punya partner di Jakarta Timur, itu ada di Blaze Gear di Komplek Halim, dan juga ada di Cililitan namanya Warung Tirtawangi. Dan buat lo yang pengen tanya-tanya seputar treatment sepatu atau ngecek-ngecek hasil dari Kickskemon, itu bisa ke Instagram kita atau TikTok kita di @kickskemon. Terus buat kontak detail kita tuh WA-nya bisa ke 0811 108 6979.